Baik, para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi para pemirsa yang ingin interaktif dengan kita, silakan menghubungi di nomor yang sudah tertera di layar televisi Anda. Baik Ustaz, kita sudah berada di segmen terakhir. Mungkin Ustaz ada yang ingin disampaikan lagi berkaitan dengan tema ini Ustaz. Masjid di era milenial. Tafadhol. Iya. Sebagaimana yang tadi sudah kita katakan bahwa hanya orang-orang yang beriman yang akan meramaikan masjid. Iya. Ya, jadi banyak sekali kita lihat dalam kajian-kajian kitab fikih atau dalam kajian-kajian kitab tasawuf itu kita diperintahkan untuk lebih banyak berada di masjid daripada bukan di masjid. Bahkan saya ada juga membaca bahwa orang-orang munafik di dalam masjid itu seperti burung di dalam sangkar. Artinya tidak merasa betah di dalam masjid. Tapi ya bagi orang-orang yang beriman tentu lebih senang, lebih enak ketika berada di dalam masjid. Maka ya, banyak hal-hal yang bisa kita lakukan di dalam masjid. Ya, yang pertama Rasulullah SAW mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjid," apabila salah seorang kamu masuk masjid, maka jangan duduk dulu ya sebelum mengerjakan salat 2 rakaat. Ya, jadi artinya begitu mulianya masjid sehingga kalau kita masuk ke masjid maka kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengerjakan salat 2 rakaat. Bahkan ada juga pendapat ulama kalau seandainya kita masuk ke masjid dalam keadaan sudah diiqamah umpamanya, atau kita sudah menjadi orang yang masbuk, apa pengganti dari salat 2 rakaat kita itu? Nah, maka para ulama ada mengatakan kita membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena ada ulama mengatakan bahwa tasbih itu juga merupakan ibadahnya para makhluk-makhluk selain daripada manusia. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard, kalau dalam ayat bertasbih semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Maka kalau umpamanya begitu kita masuk ke masjid, setelah kita baca doa Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, kemudian salat memang sudah dilakukan, maka kita baca tasbih itu sambil jalan, ya, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kemudian sampai ke dalam saf baru kita bertakbir. Artinya tidak layak kalau kita sebagai orang beriman masuk ke masjid tapi kemudian langsung duduk. Ya, karena kalau kita sengaja duduk, enggak sunat lagi bagi kita untuk melakukan salat sunat tahiyatul masjid itu. Tapi kalau lupa kemudian tidak lama berselang, itu masih diperbolehkan kita untuk melakukan tahiyatul masjid. Kemudian di dalam masjid itu kita diperintahkan oleh ya Rasulullah untuk bahkan di dalam Al-Quran Allah mengatakan untuk memperbanyak zikir di dalam masjid itu. Bahkan ya Allah mengatakan waman adzlamu mimman mana'a masajidallah ayadhkura fiha ismuhu. Ya, orang yang paling zalim itu adalah orang-orang yang mencegah orang lain untuk ya berzikir kepada Allah di dalam masjid. Ini kan termasuk juga ada pertanyaan, mengunci masjid itu apa hukumnya? Ya, ada sebagian masjid kan dikunci. Nah, maknanya sehingga orang-orang begitu datang ke masjid tidak bisa masuk. Nah, ada ulama mengatakan haram, tidak boleh dikunci. Ada ulama mengatakan boleh, tapi kalau tujuannya khianatan. Ya, karena kalau dulu celeng masjid itu orang nggak berani ambil. Pencuri dulu itu walaupun dia pencuri, tapi kalau ingat uang masjid nggak berani dia. Nah, itulah bedanya pencuri dulu dengan pencuri era milenial kan. Era milenial pencuri sekarang itu uang masjid itu nggak peduli dihantam semuanya. Maka ada sebagian masjid mengkunci.
Nah, juga sudah hampir rata-rata masjid di Banda Aceh dan beberapa kota-kota yang lain itu sudah memakai CCTV. Jadi jangan sampai ya masjid ini apa namanya itu uangnya itu diambil oleh orang. Begitu ya. Ya, kemudian di dalam masjid itu ya kita memperbanyak salat ya. Bahkan Rasulullah mengatakan walaupun ulama mengatakan ini juga hadis dhaif, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Ya, tidak sempurna salat orang yang di samping masjid itu kecuali salatnya di masjid. Ya, kalau kita lihat al-jar tetangga itu 40 belakang, 40 ke depan, 40 samping kiri, 40 samping kanan. Jadi tidak sempurna karena ada hadis lain juga Rasulullah mengatakan man sami'an nida, barang siapa yang mendengar azan falam yujibuhu, lalu dia tidak datang, fala salata lahu, maka tidak sempurna salat baginya. Jadi bahkan kalau seandainya kita ada masjid dekat rumah, kemudian juga ada masjid jauh dari kita, kalau seandainya ketidakhadiran kita itu membuat masjid itu kosong umpamanya atau sedikit jamaah, maka masjid di dekat rumah kita lebih afdal kita salat di situ daripada kita pergi ke tempat yang jauh. Memang ada dalam kajian fikih semakin ramai jamaahnya kan semakin bagus. Ya. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang memang kalau seandainya kita keluar dari tempat kita, kemudian masjid kita menjadi kosong dengan sebab kita, ya, maka masjid yang ada di dekat rumah kita itu lebih bagus daripada masjid yang jauh dari tempat kita. Ya, begitu disebutkan di dalam kitab Al-Mu'tamad ya, fi fiqh madzhab Syafi'i ya, tentang bab salat berjamaah. Ya. Seperti itu Ustaz ya. Baik, terima kasih kita sampaikan kepada Tengku Safaini yang sudah menyampaikan banyak ilmu berkaitan dengan tema kita masjid di era milenial, dan juga kepada pemirsa ICTV dimanapun Anda berada. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.